Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita lanjut di pertemuan kuliah navigasi. Yang pertama ini adalah navigasi pelayaran datar. Kira-kira semua orang bisa menceritakan ini ya, bagaimana pola migrasi dari seekor penyu. Kita tahu bahwa setiap 2 hingga 4 tahun penyu betina itu kembali ke pantai untuk bertelur dengan jumlah yang dikeluarkan telurnya itu bisa sampai ratusan per lubang. Nah, setelah itu telur itu menetas menjadi tukik, kemudian anak-anak penyu itu kembali ke laut. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, beratus-ratus bahkan beribu kilometer ya, bertahun-tahun sampai dia dewasa. Tapi setelah dewasa, ketika mau bertelur, dia bisa balik lagi ke tempat dia menetas dulu. Ya, kira-kira apa yang bisa menyebabkan tukik itu bisa kembali? Ya, tentunya di dalam sistem navigasi, dalam tubuh tukik ada sistem navigasi yang sangat baik. Ya. Ada beberapa penelitian mengatakan ya bahwa navigasi penyu itu karena mendeteksi dari medan magnet bumi, ya, medan magnet tempat dia bertelur. Makanya walaupun kemana-mana dia bisa balik lagi. Demikian juga untuk kegiatan pelayaran. Jadi navigasi itu merupakan hal yang mutlak ya. Karena ketika kita di laut, utara, selatan, timur, barat, semuanya sama. Apalagi kalau udah di tengah ya, semuanya hanya horizon air saja ya. Beda ketika kita di darat, kita bisa dengan mudah menandai utara, selatan, timur, barat. Dari misalnya rumah kita bisa tandai ya. Jadi rumah saya misalnya utaranya adalah dekat pohon apa, atau dekat sebelah selatannya masjid misalnya, itu mudah ditandai. Tapi kalau ketika kita masuk di laut akan susah karena semuanya adalah horizon laut. Nah, jadi itu pentingnya navigasi ya, suatu teknik untuk menentukan kedudukan dan arah lintasan perjalanan secara tepat. Nah, biasanya ini bapak-bapak ini pintar, mahasiswa cowok ini pintar kan. Jadi ada yang melihat bening sedikit langsung arah jam 3 ya, maksudnya itu kan arah timur. Nah, itu jadi navigasi juga itu ya. Nah, dalam penentuan posisi kapal saat berada di laut itu paling tidak ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama adalah navigasi duga, kemudian yang kedua navigasi baringan silang, kemudian yang ketiga itu navigasi astronomis, dan yang keempat adalah navigasi elektronik. Nah, yang pertama navigasi duga. Navigasi duga adalah penentuan posisi kapal berdasarkan perhitungan haluan dan jauh dari suatu tempat yang diketahui. Nah, ini yang pertama yang akan kita pelajari. Ya. Kemudian navigasi baringan silang adalah penentuan posisi kapal dengan membaring benda-benda yang ada di darat. Ya. Ada kombinasi baringan dengan perumahan, kombinasi baringan dengan garis tinggi, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau baringan silang ini biasanya kita baring kalau kita sudah tahu lokasinya. Kita tahu
misalnya ada mercusuar misalnya kalau di laut ya, kemudian ada gunung misalnya. Jadi benda-benda yang di darat itu sudah terpetakan, itu kita bisa baringan dengan baringan silang. Jadi kita posisinya di mana, lokasi kapal kita, dengan kita mengetahui adanya mercusuar A dan gunung A ya, yang sudah terpetakan oleh dalam peta, kita bisa menentukan posisi kita dengan cara membari silang ya, tentunya dengan bantuan kompas ya. Kemudian ada navigasi astronomi, yaitu penentuan posisi kapal dengan pengukuran tinggi benda angkasa, misalnya matahari, bulan, bintang atau planet lain dijadikan untuk navigasi ya. Jadi kan seperti kita tahu kalau kita di laut pas pagi hari posisi matahari kan pasti posisinya di timur ya. Kemudian apa namanya, bintang ya, misalnya bintang ras tertentu biasanya dia berada di selatan khatulistiwa ya, atau ras tertentu di utara gitu kan, kita bisa lihat. Kemudian ada navigasi elektronik, ini penentuan posisi kapal dengan bantuan alat-alat navigasi elektronik ya, seperti ya radar ya, GPS, dardeka dan sebagainya ya. Ini yang hampir semua kapal sekarang ini sudah menggunakan navigasi elektronik yang memudahkan. Tapi ya ini repotnya kalau apa namanya, ada problem di supply atau power supply atau listriknya, ini yang tidak bisa jadi tidak berfungsi. Nah, walaupun ada navigasi elektronik biasanya tetap ada kompas itu selalu dipakai. Nah, materi utama kali ini kita belajar tentang navigasi pelayaran datar 1, yaitu haluan dan jauh, haluan utara dan selatan. Mungkin pertemuan selanjutnya nanti tentang haluan timur, barat, dan haluan serong. Nah, kita harus tahu bagaimana apa definisi haluan dan jauh, kemudian macam-macam haluan dan jauh ya, kemudian cara menentukan dan menghitung haluan dan jauhnya. Nah, untuk mengetahui haluan dan jauh, ini pengertian ini harus kita ingat kembali ya, yaitu utara sejati apa, utara magnet apa, dan utara pedoman apa. Ini harus tidak boleh dilupakan. Ini apa namanya, pengetahuan dasar yang harus kita ketahui. Ini sekitar refresh saja ya. Jadi kita tahu dalam dunia pelayaran itu ada 3 macam arah utara. Kalau kita didaratkan utara ya utara saja. Utara itu ada 3 macam utara ya. Ada utara sejati, ada utara magnet, dan utara pedoman ya. Utara sejati adalah arah di mana kutub utara bumi itu berada. Nah, biasanya paling gampang adalah di peta ya. Peta kita bisa menentukan arah utara sejati itu dari garis bujurnya ya. Yang apa namanya, sejajar dengan garis bujur itu adalah utara sejati. Kemudian ada utara magnet, ini arah yang ditunjukkan oleh kutub utara jarum magnet ya, yang bergerak bebas akibat kemagnetan bumi. Ya, jadi magnet bumi belum tentu berada benar-benar di kutub, bisa saja posisinya sebenarnya enggak tepat di kutub utara ya. Jadi mungkin miring sedikit ya, saya paham ya. Jadi magnet utara magnet ini karena pengaruh jarum magnetnya ya. Kemudian utara pedoman ini arah utara yang di apa namanya, dipengaruhi selain oleh kemagnetan bumi juga benda di sekelilingnya. Jadi kutub utara jarum magnet yang dipengaruhi oleh kemagnetan bumi dan benda sekelilingnya. Jadi ketika kita di kapal bisa saja ada magnet yang timbul akibat kapal itu sendiri. Maksudnya ya misalnya benda-benda di kapal ya, besinya misalnya, atau misalnya di sana ada mesin-mesin bergerak
itu menimbulkan kemagnetan. Jadi itu yang disebut dengan utara pedoman. Ya. Kemudian sekarang apa definisi haluan dan jauh? Ya, haluan dan jauh. Haluan itu adalah sudut yang dibentuk antara garis arah utara dengan garis lunas kapal. Ya. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadap utara, tiba-tiba ada apa namanya yang bening di arah jam 3, ya. Artinya itu sudut yang terbentuk kurang lebih kan 90 derajat. Berarti haluannya adalah haluan 90 derajat sudut yang dibentuk, ya. Jadi arah utaranya adalah ya arah utaranya kita ngadepnya, kemudian garis lunas kapalnya misalnya arah tempat tolaknya, ya tujuannya, ya. Kemudian jauh ya jaraknya, yang dimaksud jauh adalah jaraknya. Jadi yang ditempuh oleh kapal menuju haluan tertentu. Jadi misalnya saya duduk atau sedang di Malang, kemudian ingin bergerak ke misalnya Surabaya, ya. Jarak dari Malang ke Surabaya itu berapa? Itu yang disebut dengan jauhnya. Ya. Kemudian di peta itu garis haluan merupakan garis yang ditarik dari tempat kapal bertolak ke tempat kapal tiba. Ya, karena tadi arah utara itu ada 3, ya. Jadi macam haluan juga ada 3, ya. Ada haluan sejati, haluan magnet, dan haluan pedoman. Apa itu haluan sejati, haluan magnet, dan haluan pedoman? Jadi ya, haluan sejati berarti sudut yang dibentuk antara arah utara sejati dengan garis lunas kapalnya. Ya. Kalau haluan magnet berarti sudut yang dibentuk antara arah utara magnet dengan garis lunas kapalnya, dan haluan pedoman ya sudut yang dibentuk antara arah utara pedoman dengan garis lunas kapalnya. Ya, ini jadi kurang lebih kita gambarkan seperti ini, ya. Jadi arah utara sejati kan tadi arah utara benar-benar yang sejajar dengan peta, ya, atau sejajar dengan garis bujur ya pada peta. Kemudian arah utara magnet, karena pengaruh magnet bisa saja bergeser ke kiri atau ke kanan, ya, dari arah utara sejati. Kemudian arah pedoman, utara pedoman itu bisa lebih besar. Jadi kemudian dari sana ada bias atau selisih sudut antara arah utara sejati, arah utara magnet, dan arah utara pedoman. Nah, sudut yang terbentuk antara arah utara sejati dengan arah utara magnet itu disebut dengan variasi atau V, ya. Kemudian arah sudut yang terbentuk antara arah utara magnet dan arah utara pedoman disebut dengan deviasi. Nah, kemudian variasi ditambah deviasinya atau sudut yang terbentuk antara utara sejati dengan utara pedoman itu yang disebut dengan sembir. Ya. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ini arah kapal ini ke arah tenggara, ya, berbelah utara sejatinya ya ke arah utara, berarti ini disebut dengan arah haluan sejati, ya. Ya, jadi sudutnya terbentuk antara arah utara sejati dengan arah kapalnya, ya, atau garis lunas kapal. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Kalau kita rumuskan berarti seperti ini rumusnya, ya. Haluan sejati adalah haluan magnet ditambah variasi, haluan magnet adalah haluan pedoman tambah deviasi, haluan sejati bisa juga haluan pedoman ditambah sembirnya atau variasi tambah deviasi, ya. Ya, garis-garis haluan yang ditarik di atas peta adalah haluan sejati, ya. Garis haluan tersebut digunakan dalam perhitungan haluan dan jauh, ya.
satuan jauh yang ditempuh oleh kapal itu biasanya mil laut ya, bukan kilometer. Kalau di darat kan biasanya kilometer, tapi kalau di laut itu mil laut. Nah, haluan yang dikemudikan pada pedoman magnet kapal adalah haluan pedoman ya. Dan oleh karena itu haluan sejati yang direncanakan harus diubah dulu menjadi haluan pedoman ya. Jadi ketika kita menggunakan berlayar ya, ketika kita berlayar kita kan biasanya menggunakan kompas ya, karena kita tidak tahu arah utara selatan, kita menggunakan kompas. Nah, kompas itu adalah menunjukkan haluan pedomannya ya, bukan haluan sejatinya. Karena kompas itu selain kena pengaruh kemagnetan bumi, juga bisa saja pengaruh kemagnetan dari benda-benda sekitar kapal ya. Makanya haluan kalau dipakai untuk kemudi kapal atau berlayar itu haluan pedoman. Sedangkan di peta yang digunakan adalah utaranya adalah utara sejati, maka harus diubah dulu ya. Itu kenapa kok ini penting ya, variasi dan deviasi harus tahu. Nah, jadi contoh soalnya, kapal dikemudikan dengan haluan pedoman 121 derajat, diketahui variasi +3 dan deviasi +3 derajat ya masing-masingnya. Hitung sembir dan haluan sejatinya. Sembir tadi kan variasi ditambah deviasi. Jadi sembirnya nilainya 6, haluan sejati adalah dari haluan pedoman ditambah sembirnya. Berarti 127. Ya. Variasi dan deviasi di mana? Ngitungnya dari mana? Ini kita tidak perlu pusingkan. Ini Disidros ya, itu sudah membuat tabel pelayaran ya, kita tinggal menggunakan memakai ya. Tentunya tadi dia menghitung berdasarkan pengaruh kemagnetan bumi tadi ya, yang tiap tahun bisa saja berubah walaupun sepersekian derajat ya, sudah dihitung oleh Disidros. Jadi kemudian apa kira-kira kalau kita melakukan pelayaran tapi kita tidak melakukan perubahan dulu dari haluan sejati ke haluan pedoman ya. Jadi anggap haluan pedoman sama dengan haluan sejati, kita bisa nyasar jauh ya. Bisa saja kita akan bergeser dari titik yang seharusnya kita tuju. Misalnya kita harus dari Surabaya ya, Tanjung Perak misalnya, kita akan berlayar ke pelabuhan yang misalnya di Kalimantan ada pelabuhan, kita tembak. Kalau di peta kan bisa kita tembak ya, sudutnya berapa, nah, kita ikuti saja. Itu kan kalau di peta kita nembak berarti haluan sejati. Kalau kita ikuti di menggunakan magnet dengan sudut yang sama, pasti kita akan nyasar, kita akan sampai kan. Selisih. Ada 4 macam haluan yang kita kenal ya. Jadi ada haluan utara selatan, timur barat, serong, dan rangkai. Nah, hari ini kita belajar tentang haluan utara selatan dulu ya. Nah, sebelum kita belajar haluan utara selatan, timur barat ya, kemudian serong dan rangkai, kita harus tahu dulu istilah-istilah ini ya. Ada istilah TTL atau tempat tolak, yaitu tempat di mana kapal itu bertolak. Kemudian ada TTB atau tempat tiba, merupakan tempat di mana kapal itu tiba ya. Kemudian ada salah duga ya, atau luput duga ya. Ini haluan dan jauh dari TTB duga ke TTB sejati ya. Kemudian ada perolehan duga, ini adalah haluan dan jauh dari TTL ke TTB duga. Jadi kita menduga dari tempat tolak ke tempat tibanya itu haluannya berapa, sejauhnya berapa. Jadi misalnya haluannya misalnya dari Surabaya ke Kalimantan, misalnya sudutnya adalah sudut haluannya 45 derajat sejauh
300 km, 300 mil misalnya. Ya, itu menduga. Nah, sejatinya ya itu disebut dengan perlahan sejati. Ya. Haluan dan TTL dari haluan dan jauh dari TTL ke titik sejati. Kemudian kita harus tahu juga apa yang dimaksud perubahan lintang dan perubahan bujur. Ya. Ya, jadi delta L itu adalah selisih dua lintang ya tempat bumi. Jadi kita tolak dari tempat tolak ke tempat tiba itu selisih lintangnya berapa, selisih bujurnya berapa. Ya, itu disebut dengan delta L dan delta B. Nah, ketika lintang senama, jadi kita misalnya berangkat dari lintang selatan, kemudian tiba masih di lintang selatan, jadi lintangnya masih senama, itu saling mengurangi. Ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Jadi misalnya kita berangkat dari 6 derajat lintang utara ke 9 derajat lintang selatan. Utara ya. Jadi 6 ke 9 tinggal dikurangi 9 kurang 3. Berarti kita sudah melakukan pelayaran sejauh 3 derajat lintang. Kalau tidak senama itu saling menambahkan ya. Jadi kalau kita misalnya berangkat dari 2 derajat lintang utara ke 2 derajat lintang selatan. Nah, kalau dikurangi kan 0. 0 artinya nggak jalan padan. Karena tidak senama, ya, maka ditambahkan. Karena kita sebenarnya kita sudah berlayar sejauh 4 derajat lintang. Demikian juga di bujur ya. Nah, perubahan bujur. Kemudian ada istilah lintang. Ini adalah jarak antara dua buah garis bujur di sebelah utara atau di sebelah selatan ekuator. Kemudian ada istilah jauh, ini adalah jaraknya ya. Ya ini pengetahuan umum ya. Jadi 1 knot itu 1 mil per jam. Kemudian 1 mil itu 1,852 km. 1 derajat bujur itu 60 menit dan 1 menit 1 mil. Nah, sebenarnya ini bisa dihitung ya. Kenapa kok 1 menit itu 1 mil laut atau 1 menit itu sama dengan 1,852 km. Persamaan lingkaran aja ya, keliling lingkaran. Jadi anggap bumi itu pada bagian ekuator ini adalah lingkaran sempurna. Kalau kita tahu jari-jari, kita akan tahu kelilingnya ya. Kalau sebuah lingkaran berarti sudutnya yang terbentuk adalah 360 ya. Tinggal dibagi kan, keliling dibagi 360 ya. Akan ketemu berapa kan, ketemu kilometernya ya. Jadi kalau misalnya 1 derajat anggap 60 menit, 1 menit 1 menitnya di berapa, berarti tinggal dibagi saja ya. Nah, ini yang disebut dengan jauh simpang ekuator bumi dan perubahan lintang. Jadi yang disebut dengan jauh itu, jadi misalnya Anda berangkat dari titik A ke titik B atau titik C misalnya, ya, itu adalah jauhnya. Nah, simpang itu adalah itu ya dari titik B ke C ya. Jadi jauhnya jauhnya pelayaran yang kita tarik dari perubahan bujurnya. Kenapa beda sama jauh? Ini kenapa ini penting? Ya, misal 1 derajat busur, atau bisa dikatakan 1 derajat busur kan 60 mil laut ya. Jadi misalnya Anda berangkat dari lintang 1 derajat BB ke 2 derajat BB. Anda kan melakukan pelayaran 1 derajat. Artinya Anda berangkat melakukan pelayaran sejauh 60 mil ya. Itu berlaku ketika Anda di ekuator. Tapi ketika Anda berlayar misalnya di arah utara atau selatan bumi yang lintang selatan atau utaranya tinggi, pasti Anda
melakukan pelayaran lebih kecil, ya, nggak nyampe 60 mil, bisa kurang, karena semakin ke atas kan semakin dekat. Jadi itu pentingnya simpang nanti yang kita tahu. Nah, apa itu haluan utara selatan? Jadi haluan utara selatan, jadi apabila kita berlayar dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, gitu ya, itu haluan utara selatan. Paling gampangnya apa? TTL atau tempat tolak dan tempat tibanya, lokasi bujurnya itu nggak berubah, tapi yang berubah adalah nilai lintangnya. Itu Anda sedang melakukan pelayaran dengan haluan utara dan selatan. Jadi Anda berlayar sepanjang meridian bumi. Ya. Jadi bisa dikatakan delta L itu sama dengan, atau perubahan lintangnya itu ya sama dengan jauhnya. Haluan utara selatan ya berarti haluannya cuma utara, berarti ya utara 0 derajat, haluan 0 derajat, atau ke selatan haluan 180 derajat, yaitu haluan utara selatan. Ya, karena 1 menit busur nilainya itu 1 mil laut, maka perubahan lintang sama dengan jauhnya kapal yang kita lakukan pelayaran tadi, ya, dalam mil laut. Nah, ini contohnya. Sebuah kapal online bergerak dari 10 derajat 30 menit lintang utara, 90 derajat 45 menit bujur timur, menuju 4B 12 menit 12 derajat 10 menit lintang utara, 90 derajat 45 menit bujur timur. Berapakah haluan dan jauh kapal yang ditempuh untuk tiba di tempat B tersebut? Nah, paling mudah adalah kita hitung selisihnya, ya. Jadi kita hitung TTL dan TBB-nya. Delta L-nya berapa, kita tinggal mengurangi, ya. 10 derajat 30 menit lintang utara, 12 menit derajat 12 derajat 10 menit lintang utara. Kita cari selisihnya, ketemu 1 derajat 40 menit. Dari mana? Ya, 12 kurangi 10, ya. Ya. Kita pengurangan biasa, saya kira mudah, ya. Kemudian ketemu delta L-nya 1 derajat 40 menit. Nah, kita konversikan ke mil, ya. 1 derajat 60 menit, 60 mil, 40 menit, 40 mil, ya. 60 tambah 40, 60 tambah 40, 100. Maka jauhnya adalah 100 mil. Arahnya bagaimana? Paling gampang kita gambarkan. Jadi 4 bidang datar, ya, seperti tabel kita gambarkan. Ya, titik tolaknya A, kemudian titik tibanya B. Nah, jadi kita tahu bahwa semakin ke atas, ya, semakin atas ekuator itu berarti nilai lintang utara semakin tinggi, ya. Kemudian ke bawah, ya, ke selatan ekuator juga nilai lintang selatannya semakin tinggi. Nah, 10 sama 12 kan besarannya 12, ya. Makanya 12 posisinya di atas, 10 bawah. A ke B utara, kan. Karena posisi ininya bujurnya juga tetap. Nah, ini berarti haluan kapalnya adalah haluan utara sejati atau 0 derajat. Ya. Nah, ini contoh lain yang bisa Anda lakukan untuk pelatihan, ya, di rumah. Silahkan Anda lakukan pelatihan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.